Angin sore berhembus lembut di pelosok Jombang, Jawa Timur. Langit tampak cerah, awan menggantung tenang, dan dari kejauhan suara azan maghrib menggema dari menara pesantren yang dikelilingi sawah hijau. Di sanalah, seorang pemuda santri bernama Ahmad Maulana menjalani rutinitasnya dengan khusyuk, mengaji, membantu kiai, dan mengajar anak-anak kecil membaca Al-Quran. Ahmad adalah sosok sederhana. Lulusan pondok pesantren yang tidak hanya cerdas dalam ilmu agama, tetapi juga fasih berbahasa Inggris. Ia mengasah kemampuannya secara otodidak, dari buku-buku bekas dan internet pesantren yang seadanya. Siapa sangka, kemampuan bahasa Inggrisnya ini yang akan mengubah seluruh hidupnya. Suatu hari, Ahmad diajak oleh temannya untuk menjadi penerjemah dalam program bakti sosial di daerah lereng Gunung Arjuno. Sebuah tim medis dari luar negeri datang untuk membantu pengobatan gratis, dan di sanalah ia pertama kali bertemu dengan Dr. Clara Rodrigues, seorang dokter muda asal Lisbon, Portugal. Clara datang dengan senyum hangat dan semangat besar untuk melayani. Berbalut jas putih dan rambut pirang terikat rapi, ia terlihat mencolok di tengah warga desa. Tapi yang paling mengejutkannya bukanlah keramaian atau suasana pedesaan yang ramai, melainkan sosok Ahmad, seorang santri bersarung yang begitu fasih berbicara dalam aksen Inggris yang sempurna. "Kamu belajar di luar negeri?" tanya Clara dengan penasaran setelah sesi pengobatan hari pertama. Ahmad hanya tertawa kecil. "Tidak, saya belajar dari YouTube dan buku bekas." Clara mengernyit tak percaya. "Luar biasa. Kau seperti Profesor Oxford." Mereka mulai menghabiskan waktu bersama. Awalnya untuk keperluan penerjemahan, tapi lambat laun mereka saling berbagi cerita. Clara bercerita tentang masa kecilnya di Porto, tentang kuliah kedokterannya, dan tentang kerinduannya akan kehidupan yang lebih spiritual dan damai. Ahmad, di sisi lain, membuka kisah tentang kehidupan pesantren, adab santri, dan filosofi Jawa yang penuh makna. Hari-hari itu begitu cepat berlalu. Dalam hitungan minggu, benih rasa tumbuh di antara keduanya. Tapi keduanya sadar, dunia mereka sangat berbeda. Budaya, keyakinan, dan jarak menjadi dinding besar yang seolah tak mungkin dilewati. Namun takdir berkata lain. Sebelum tim medis pulang ke Eropa, Clara memutuskan satu hal besar dalam hidupnya. Di bawah cahaya rembulan dan suara jangkrik yang merdu, Clara memandang Ahmad dan berkata, "Ahmad, bolehkah aku tinggal lebih lama di sini?" Ahmad terdiam. "Untuk apa, Clara?" Clara tersenyum, menatap mata Ahmad penuh ketulusan. "Untuk mengenal Indonesia, mengenal Islam, dan mengenal diriku sendiri. Tapi yang paling penting, untuk mengenalmu lebih dalam." Kabar bahwa seorang dokter bule Eropa akan menetap di desa kecil di Jawa Timur menyebar cepat seperti angin. Warga desa, para santri, hingga para kiai dibuat terkejut sekaligus penasaran. Clara Rodrigues, perempuan asing berambut pirang, memutuskan untuk tidak kembali ke Portugal. Ia ingin menetap dan menjadi istri seorang santri. Namun perjalanan itu tidak semudah kisah dongeng. Ahmad tahu, ada banyak hal yang harus ia pikirkan. Ia tidak ingin Clara hanya terbawa suasana atau romantisme sesaat. Maka ia memutuskan untuk mengajak Clara berbicara serius dengan kiai sepuh yang juga gurunya. Di ruang tamu sederhana yang dipenuhi kitab kuning dan aroma kayu manis, Clara duduk dengan sopan. Ia mengenakan kerudung putih yang Ahmad bantu kenakan. Sang kiai menatap Clara dalam-dalam, lalu tersenyum lembut. "Anakku," kata sang kiai dalam bahasa Inggris sederhana, "agama bukan tentang pindah-pindah, tapi tentang jalan hidup yang harus kau yakini dari hati. Kalau kau ingin menikah, pastikan cintamu bukan hanya pada Ahmad, tapi juga pada Tuhannya." Clara mengangguk perlahan. "Saya ingin belajar. Bukan karena Ahmad saja, tapi karena di sini, saya merasa menemukan sesuatu yang hilang di hidup saya." Clara memutuskan untuk menjadi mualaf. Proses pembelajaran dimulai. Ia membaca buku, mengikuti pengajian, bahkan mulai belajar membaca Al-Quran. Warga desa yang awalnya ragu, perlahan melihat ketulusan hati Clara. Ia bukan sekadar orang asing, ia belajar menjadi bagian dari mereka. Dan akhirnya, hari itu pun tiba.
Di sebuah aula sederhana pesantren, dengan lantunan syalawat dan senyum bahagia para santri, pernikahan antara Ahmad Maulana dan Clara Rodriguez dilangsungkan. Clara mengenakan kebaya putih dan selendang batik, sementara Ahmad tampil sederhana dengan baju koko dan sarung khas Madura. Tak ada pesta mewah, tapi kehangatan doa dari warga memenuhi udara. Clara mengucapkan ijab kabul dengan aksen Portugis yang lucu namun menyentuh hati semua yang hadir. "Aku menerima Ahmad Maulana sebagai suamiku," katanya, dengan mata berkaca-kaca. Beberapa bulan berlalu. Clara kini tinggal bersama Ahmad di sebuah rumah sederhana tak jauh dari pesantren. Ia belajar memasak nasi pecel, membantu tetangga, bahkan ikut mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak desa. Kehidupan yang jauh dari kemewahan, tapi justru membuat hatinya penuh. "Aku dulu tidak tahu kalau bisa sebahagia ini tanpa restoran mahal atau apartemen mewah," ujar Clara sambil tersenyum pada Ahmad di teras rumah mereka. Setiap pagi, ia terbangun oleh suara ayam dan lantunan azan. Setiap sore, ia duduk di bawah pohon mangga, membaca kitab kuning bersama Ahmad. Setiap malam, mereka berdiskusi soal iman, dunia, dan masa depan. "Aku kagum pada Indonesia," katanya suatu malam. "Bukan cuma karena keindahannya, tapi karena orang-orangnya yang hangat, sabar, dan begitu menghargai kehidupan." Kini, Clara menjadi bagian dari pesantren. Para santri memanggilnya Bu Clara. Ia bukan lagi hanya dokter dari Portugal. Ia adalah perempuan tangguh yang memilih cinta, iman, dan kesederhanaan. Dan Ahmad? Ia hanya tersenyum saat orang-orang bertanya bagaimana bisa ia menikah dengan seorang dokter bule. Ia hanya menjawab sederhana, "Ini bukan tentang siapa aku, tapi tentang siapa yang mengatur hidupku." Karena cinta, selalu menemukan jalannya. Bahkan dari lorong-lorong pesantren, hingga ke jantung Eropa.